Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa juga sholawat kering salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan sahabatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah mushola yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan mushola pada pekan kedua di bulan Desember 2025. Pada laporan keuangan minggu lalu tanggal 6 Desember 2025 sebesar Rp3.968.945. Total pemasukan selama 1 minggu dari tanggal 7 Desember hingga 12 Desember 2025 sebesar Rp1.975.000. Total pengeluaran dari tanggal 10 Desember sampai 14 Desember 2025 sebesar Rp1.200.000. Sehingga total keuangan mushola ikhlas saat ini sebesar Rp4.743.945. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan yang ada di mushola Al-Ikhlas ini. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan hartanya Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selain itu, mari kita juga sama-sama mendoakan bagi para jemaah atau saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan seperti sedia kala dan Allah angkat penyakitnya. Allah hadini wa kulli anitu sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pekan kedua pada pagi hari ini yaitu diisi oleh Ustadz Muhammad Afan Jamil MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah tema yang akan dibawakan untuk kajian pada pagi hari ini yaitu mengenai tafsir tematik Quran surah Ibrahim ayat 34 mengenai makna nikmat dan nikmat. Semoga benar penyebutannya Pak Ustadz ya. Nanti pada akhir kajian akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak atau Ibu jemaah ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Afan Jamil MA pada Pak Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap pengurus jajaran DKI Musholah Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Dikuatkan iman dan Islam kita, diistiqomahkan kita dalam beribadah kepadanya, diwafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, meninggal masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Musholah Al-Ikhlas, cukup lama baru jumpa kembali. Lama juga sih. Ya, sampai tadi saya hampir lupa jalannya. Ya, ini sudah menjelang akhir tahun ya, Desember. Anggap aja kajian kali ini refleksi akhir tahun. Ihtisabun nafsi kita menjelang akhir tahun. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hikmah pribadi maupun para hadirin sekalian. Pertama dan lebih utama kita manjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Sayyidul Anam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah taklim Musholah Al-Ikhlas yang Allah muliakan, saya sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Bambeh lagi. Paling maksimal jam 5. Jam setengah 6. 5.50 atau 5.45 Pak Ustaz. Ini hitungan harus jelas soalnya. Ya Pak Ustaz. Karyawan aja lembur. Ya. Sejam ya? Iya Pak Ustaz. Oke. 40 menit materi, 20 menit tanya jawab, 2 jam ngopi. Ya. Boleh. Baiklah para hadirin jamaah ta'lim, pada pertemuan kali ini sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ananda Desta, bahwasannya pada pertemuan kali ini kita membahas tentang makna nikmat dan niqmat. Kalimat pertama pakai ain, kalimat kedua pakai huruf kaf, kalimat ketiga pakai huruf qaf. Di dalam aksara Arab beda huruf, beda makna, beda arti. Sekilas info seperti sama kedengarannya. Makanya kalau kita kirim WA kepada seseorang, selamat Pak ya, Bapak diberikan nikmat sama Allah berupa anak. Nah, ini kalau yang ngerti paham, itu beda maknanya. Ya. Jadi pada pagi kali ini yang hadir saat ini termasuk orang-orang yang beruntung bisa mengikuti taklim ini. Insyaallah, alhamdulillah. Pembagian kalimat makna nikmat dan niqmat merupakan bagian dari penjabaran ayat Allah Suratul Ibrahim ayat 34.
di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan auzubillahi minasyaitonir rajim wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kata Allah, wa atakum, bahwa kami telah memberikan kepada kalian min kulli ma, seluruh perkara, sa'altumuhu, yang kalian minta. Bahkan dalam tafsir yang sederhana katakan Jalalain, latas aluhu, bahkan perkara yang enggak kalian minta Allah kasih. Karena Allah telah memberikan perkara yang kita minta, bahkan Allah memberikan perkara yang tidak kita minta, maka wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Saking banyaknya nikmat, Pak, yang kita minta dikasih, yang enggak kita minta dikasih. Saking banyaknya nikmat sehingga kata Allah, wa in ta'udu ni'matallah, kalau kalian mau coba-coba menghitung nikmat dariku, la tusuha, yakin tidak akan mampu. Walaupun lautan menjadi tinta, batang-batang pohon dunia menjadikan pena untuk menulis seberapa banyak nikmat Allah, jangankan semua manusia yang ada di muka bumi, kita aja sendiri nikmat kita belum tentu itu tinta mampu untuk melukiskan dan menghitungnya. Saking nikmatnya dan banyaknya nikmat Allah. Namun demikian, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu la zalumun, zalim kepada dirinya, wa kafarun, dan dia kufur terhadap nikmatnya. Zalim kepada diri dan kufur terhadap nikmat. Terkadang itulah manusia, sehingga ada orang yang merasa seret rezekinya, ada yang merasa tidak diijabah doanya, ada yang suka merasa kok hidup susah. Maaf, Pak, nikmat Allah itu apapun yang kita rasakan, terutama rezeki umpama, berupa ekonomi umpama, itu sebenarnya kalau ibaratkan air, Pak, itu sudah mengalir dari toren itu. Wa atakum min kulli ma, itu dari pusatnya udah turun Pak rezeki itu. Udah turun, udah dibagikan oleh Allah itu melalui malaikatnya. Cuman terkadang dalam perjalanan ini dia mengalami penyumbatan dan penghambatan. Siapa yang menghambat? Ulah manusia sendiri yang harusnya dia mendapatkan nikmat rezeki. Karena ulah dia, rezeki itu jadi mampet, nggak nyampe sama dia. Apa yang membuat rezeki itu mampet dan tidak tersalurkan kepada dia? Yaitu la zalumun, dia zalim kepada dirinya. Nggak mau sujud, nggak mau ibadah, banyak maksiat. Kalau umpama toren dipasang beberapa paralon, ini paralon ke tempat wudhu, ini paralon ke tempat cuci piring, ini paralon ke tempat nyuci, ini paralon ke kamar mandi. Peralon-peralon ini nanti yang mengalir. Ini nikmat umur, ini nikmat sehat, ini nikmat rezeki, ini nikmat kerjaan, ini nikmat anak soleh, ini nikmat istri soleh, ini nikmat istri dua umpama. Ya kan? Udah ada peralon yang masing-masing. Tetapi peralon itu terkadang, oh ternyata peralon bisnisnya sedang mengalami kekotoran, banyak lumutnya, nggak pernah dikontrol ini. Boleh jadi dalam bisnisnya melakukan sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, pukul depan, sehingga dia menghalalkan berbagai macam cara. Terjadi kekotoran dalam peralonnya, banyak dosa-dosa di dalam mengambil bisnisnya, dia mengambil banyak hak orang dan zalim kepada orang. Nah, jadi semua rezeki itu sudah ditakarkan oleh Allah kepada hambanya masing-masing. Tetapi terkena banyaknya dosa seorang hamba, itulah yang menyebabkan rezeki terasa sendat, doa terasa terhambat, keinginan terasa tersumbat. Karena kata baginda Rasul, innal abda la yuhrimur rizqa bizanbi yusibuhu.
Sesungguhnya seorang hamba dia akan terhalang oleh rizkinya bizan biyusibuhu, disebabkan dosa yang mengenai dirinya. Jadi kalau kita sudah paham bahwasannya dua perkara dalam ayat ini yang menyebabkan tidak diijabahnya doa, tersembatnya rezeki kita, itu cuma dua. Pertama, kita zalim kepada diri. Yang keduanya, kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam penjabaran ini saya bawa kitab tafsir, namanya kitab tafsir Sawi. Ini pensyarahan dari kitab Jalalain 4 jilid. Kita bahas dari jalur tafsir Sawi ini. Yang di belakang kelihatan ini, Pak. Kelihatan, Pak, ya? Kan saya belum nulis, Pak. Hebat deh. Saya belum nulis sudah kelihatan. Ibu kelihatan. Kata Ibu, belum nulis, Pak. Ya. Ini mungkin sedikit mendadak karena tadi saya begitu masuk, loh, ada papan tulis ini. Saya kebetulan di beberapa masjid itu dipintakan selalu pakai papan tulis, Pak. Saya di Aryana Karawaci itu gede, Pak. Percis layar tancap dia. Gede. Kita puas, Pak. Nulis itu puas kita ya. Ini kayak punya musola saya ini. Setengah ayat habis. Ya. Bapak ke ini aja ke sana nggak apa-apa nih. Ke tengahan dikit, Mas. Dikit. Nah, gitu ya. Oh, petokin, Mas. Nah, supaya tutup kabel. Ya, sepeda kokoh ya. Ini kalau ibarat tukang kayu ini apa ini, Pak? Perkakas saya ini, Pak. Saya biasa di tas bawa 2 bawa 3, ngajar hilang satu hilang. Setengetin di masjid mana ini hilang. Ya, mudah-mudahan di sini bukan hilang tapi nambah. Ya. Awalan kita mesti kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahman. Kita tulis dulu bismillah, Pak, ya. Maaf, Pak, nanti kalau tulisan jelek jangan dikoreksi, Pak, karena Bapak juga belum tentu bagus tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya membiasakan kalau kita taklim saya harus pakai papan tulis? Emang ini metode para ulama dulu, Pak. Tapi kalau otak kita nggak mampu untuk merekamnya karena suka banyak pikiran, oh saya pernah lihat pakai mata ingat. Mata sakit mata susah lihat, oh pernah diucapkan dengan mulut ingat. Oh mulut lupa karena stroke sebelah. Pernah ditulis oleh tangan, insya Allah tangan ingat. Karena inilah yang nanti jadi persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah nggak, Bu, ngelihat ODGJ tapi bisa ngaji? Ya, pada otaknya nggak fungsi, Pak, tapi di mulutnya bisa ngaji. Ar-Rahman, Al-Waqiyah. Kenapa? Karena waktu dia menuntut ilmunya, mulutnya kebanyakan dipakai. Jadi ketika otaknya nggak mampu untuk merekam itu, sudah hilang memorinya, mulutnya pernah dipakai. Itu yang saya harapkan. Jadi kalau zaman nanti habis kita taklim ngaji bini kan, kalau bapak-bapak mungkin malas bawa buku ya. Kalau ibu-ibu suka rajin bawa buku, Bu. Sebab ibu mau suka rajin nyatat utang, Pan. Jadi bapak-bapak kalau habis ngaji suka dipoto, Pak. Setiap saya ngaji suka dipoto sama dia, nanti dipulang, disalin, disampaikan kepada keluarga. Begitu.
Ya. Ayatnya adalah wa atakum min kulli ma wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Kata Allah, aku telah memberikan apa saja yang kalian minta. Gitu. Aku telah memberikan apa saja yang kalian minta. Wa atakum min kulli ma. Ma di sini bimakna umum. Artinya bimakna umum di sini adalah perkara dunia dan perkara akhirat. Karena yang kita minta enggak lepas dari itu. Bahkan di setiap kita akhir doa, ini doa enggak pernah ketinggalan, Pak. Kalau orang tua dulu kita nyebut namanya doa sapu jagat, sapu ijuk, sapu jagat. Namanya doa sapu jagat. Apal semua, Pak ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu nggak bisa doa yang lain nggak apa-apa, Bu. Tapi doa ini mesti bisa, Pak. Karena di doa ini dunianya ada, akhiratnya ada. Apa perkara yang tidak lepas dari dunia? Karena kita sedang hidup di dunia. Rezeki di dunia, badan sehat di dunia, pangkat, jabatan, kedudukan di dunia, anak soleh dan istri soleha di dunia, dan juga menghimpun perkara akhirat. Meninggal husnul khotimah, meninggal dalam iman Islam, diampuni dosa, itu kan masalah akhirat. Bolehlah kita nggak mampu menghafal doa-doa yang lain, tapi doa sapu jagat pesan orang tua dulu kita kudu bisa ulutong, kudu bisa. Dan hampir semua doa yang kita munajatkan ujung-ujungnya ditutup dengan Rabbana. Tuh, itu Pak. Ya. Enggak bakal saya tulis, Pak. Karena Bapak udah hafal. Yang hafal mah. Wa takum min kulli ma. Di sini wahwa sebenarnya makna secara takdirnya wahwa, dan Allah itu atakum, Allah telah memberikan kum kepada kalian min kulli ma dari semua perkara. Berarti wa'a di sini adalah Allah. Allah telah memberikan perkara apa saya kalian minta. Ada dua sifat Allah dalam di atas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sifat dua lapan bismillah ini sifat Allah? Pertama sifat Ar-Rahman, kedua Ar-Rahim. Bagi yang pernah pesantren, apalagi pesantrennya pesantren Salafi, balai rombeng. Ya, balai rombeng itu gini maksudnya, Pak. Kalau ngeliwet, balai pada rombeng, habis dipakai ngeliwet, pakai masak. Ya. Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Kalau bagi santri begini, kalau umpamanya kita ngaji kitab tafsir Sawi, Bismillahi, memulai aku mengaji ini kitab tafsir Sawi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, sifat Allah yang memberikan nikmat sedikit di dunia kepada mukmin dan kafir. Ar-Rahimi, sifat Allah yang memberikan nikmat banyak kepada mukmin saja di akhirat. Tuh, Pak. Mana bismillah bagi anak pondok pesantren, Pak. Saya ulang, walaupun Bapak nggak bakal hafal. Ikutin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, memulai aku mengaji ini kitab dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, sifat Allah yang memberikan nikmat sedikit di dunia kepada kafir dan mukmin. Ar-Rahimi, sifat Allah yang memberikan nikmat banyak kepada mukmin saja
di akhirat. Itu Pak artinya. Jadi Ar-Rahman itu sifat Allah yang memberikan nikmat sedikit di dunia saja Pak. Cuman terkadang kita merasa banyak itu nikmat. Tapi bagi sifat Rahmannya Allah, yang Allah berikan nikmat itu di dunia ini sedikit Pak. Sedikit sekali. Padahal makna sedikit bagi kita, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ditantang sama Allah. Padahal sifatku itu di dunia sedikit kalian itu. Makan paling jago berapa suap sih? Cuman karena gaya aja masuk ke restoran bintang 5 sampai jutaan. Padahal mah besok paginya sama keluarnya. Kayak warnanya mirip. Mungkin ya kalau baunya sedikit mirip kan gitu Pak. Tapi untuk ukuran kita kebutuhan bisa berdiri, bisa sujud, bisa ruku, nikmat Allah untuk ibadah, singkong 2 potong sama teh manis 1 gelas cukup. Betul nggak? Cuman terkadang kita banyak gaya Pak. Tapi kalau menurut dari sifat Ar-Rahman udah cukup Pak, udah cukup. Makanya ada Abuya di Kulon itu di Padarincang namanya Abuya Munpasir. Beliau itu sudah menyendiri di tempat yang menyepi. Beliau itu sudah tidak terlaksi kepada manusia. Jadi mau menyendiri dengan hasil bumi, ia makan dari situ, apa dari situ. Untuk apa? Untuk benar-benar merasakan wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Sehari makan ini, minum ini, sampai nanti puluhan tahun gak bakal kayak itu. Tuh. Nah, wa takum min kulli ma Allah memberikan semua perkara dari sifat Ar-Rahmannya, yaitu perkara duniawi. Ini sifatnya fid dunia, duniawi. Pangkat, jabatan, kedudukan. Ini sifatnya Ar-Rahimi fil akhirah, di akhirat. Wa atakum wa, dan Allah itu takum telah memberikan ma perkara Ar-Rahman dengan sifatnya, apa saja perkara dunia dikasih sama Allah. Bukan hanya perkara dunia, mak di sini bimana umum, kita mohon husnul khotimah dikasih sama Allah kilau kita sesuai dengan makomnya. Terkadang kan gini Pak, ada orang yang minta doa husnul khotimah tapi sujud nggak mau, ruku nggak mau, ibadah nggak mau, tapi doanya husnul, kan tidak munasabah Pak. Kalau kata orang mah nggak pernah kerja tapi minta gajian, itu kira-kira disebutnya apa Pak? On. Nggak kerja tapi mau minta gajian kemana? Orang kagak kerja kan begitu. Jadi kita ini sedang kerja Pak, sedang bercocok tanam di satu perusahaan bernama dunia. Ada yang jadi profesinya pengajar, ada bisnismen, ada kuli, ada gojek, berbagai macam. Kita karyawan ini. Sama Allah diuji ini. Nah nanti begitu kita meninggalkan perusahaan ini, baru di situ kita apa bentuk gajian kita, apa husnul khotimah, apa su'ul khotimah dari Allah. Nah, Ar-Rahman untuk di dunia, ini dia sasarannya kafir dan mukmin Pak. Kafir dan mukmin Pak di dunia ini. Makanya kadang-kadang ya Allah ya Rabb, kenapa Mas? Saya udah sujud, saya udah zikir, saya sering puasa, tapi kok kenapa? Usaha macet, perusahaan mau bangkrut segala macam. Tapi saya punya kawan, maaf dia muslim, tapi kok usahanya cepat, sukses, tokonya di mana-mana. Masya Allah. Itu perasaan seperti tidak adil Tuhan kepada kita. Padahal entar dulu, ya. Wa kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'ul dzunub al istighfaru, setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya orang yang berdosa adalah istighfar. Dosa Pak yang menyumbat perkara usaha kita Pak, yang menghalangi doa kita tembus ke langit, dosa kita. Zalim kepada diri, yaitu meninggalkan ketaatan kepada Allah, itu namanya zalim kepada diri. Sedangkan meninggalkan agama Allah, itu namanya dia keluar. Nah nanti dari kafir ini,
Ya, ini maknanya nikmat sedikit, sedangkan ini di akhirat ini nikmat khusus kepada mukmin. Ya, kepada mukmin. Kalau ini sedikit, udah sedikit dibagi dua, perebut kita, Pak. Udah sedikit dibagi dua, Pak. Di dunia ini nikmat perebut kita, Pak. Sama si Ahok perebut kita nih. Di dunia kita udah sedikit, ini nikmat Allah dikasih perebut, tapi nanti di akhirat udah banyak kita sendiri, Pak. Kamu ahli puasa, masuk ke pintu puasa surganya. Kamu ahli sedekah, masuk ke pintu sedekah. Punya kapling masing-masing nanti, Pak. Tapi di dunia ini sudah kita capek mencarinya, berebut pula dengan orang yang berbagai macam ininya, ya, sehingga terkesan sulit mendapatkannya. Ya memang nikmat Allah di dunia ini dibatas sama Allah untuk membuktikan bahwa Ar-Rahman dan Rahimnya Allah nanti di akhirat, tenang, kamu akan mendapatkan nikmat yang orang itu nggak bisa sama nikmat dengan kamu, masing-masing nanti di akhirat. Nah, kemudian setelah kita memahami bahwa wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, apa yang kita minta ataupun yang kita tidak minta, baik perkara dunia maupun perkara akhirat telah Allah kasih. Tidak ada ditahan-tahan sama Allah, justru yang menahan nikmat kita sendiri dengan banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari penjabaran ini sa'altumuhu, ini ma sa'altumuhu, lanjutannya sa'altumuhu. Sa'altumuhu, apa yang kamu minta aku kasih, kata Allah. Bahkan latas alkumuhu, perkara yang kamu nggak minta pun dikasih sama Allah. Nah, masalah meminta itu ulama membagi dua. Ada yang namanya bil lisanil hal. Ada yang namanya bilisanil maqal. Ada bilisanil hal, ada bilisanil maqal. Bilisanil hal itu begini, Pak. Orang ini nggak minta, hamba ini nggak banyak keluh dia. Dikasih sama Allah rumah yang bocor, enggak, dia nggak ngeluh. Tinggal tambal aja, kata dia. Kasih rumah pinggir kali, hujan sedikit, rada banjiran, enggak, dia nggak ngeluh. Tinggal taikin gotong sedikit. Tetapi di dalam batinnya ini, ya, dengan kesabaran dan keikhlasannya menerima akan kudrat dan iradatnya Allah, di batinnya ini, ya Allah, enak kayaknya kalau punya rumah rada bagusan dikit. Justru ini lebih kuat, Pak, kalau bil hal ini. Dia nggak begini sama Allah, nggak meratap, nggak menangis, enggak. Tapi yang main dia hatinya. Yang main hatinya dia. Makanya nanti ada tingkatan nikmat itu ada 3 nanti. Secara hukum dasar syariat, bersyukur atas nikmat Allah kan 3. Ya, pertama ikrarun bilisan, yang kedua wa tasdikun biqalbi, yang ketiganya wa amalun bil arkan. Secara syariat, tapi secara ilmu yang lebih dalam, katakan ilmu tasawuf, juga ada 3. Farihun bil minan wa syaghalahun nazu ilar ilan ni'am. Yang kedua, farihun bil minan wa syaghalahun nazru ilar rahman. Dan yang ketiga, farihun bil minan wa syaghalahun nazru ilallah. Nah, dia nih nggak banyak ini, dia nggak banyak ngeluh, nggak banyak ya Rob, nggak masuk masjid kemudian bercucuran air mata, nggak nangis pun di bawah-bawah, nggak mau dicolok-colok pengen nangis supaya pengen dijabah, enggak. Dia itu mainnya hati.
Kayak gini Pak, maksud saya begini, supaya paham. Kita punya anak umuran 5 tahun. Kira-kira kalau anak 5 tahun normal udah bisa lari belum Pak? Udah ya, udah minta jajan Pak Bu ya, jajan mak kan begitu, bisa lari. Anak kita nih, kebetulan kita belum punya anak kita nih apa namanya, teman-temannya punya sepeda Pak. Anak kita hampir setiap pulang ngomong sama kita, Bu, apa sih, beliin sepeda dong Bu. Nanti besok lagi pulang, Bu, ke bapaknya, Pak beliin sepeda dong Pak, kata kita. Nanti kamu ini terus dia sampai berhari-hari minta dong Bu sepeda Bu, lihat kawan-kawanku punya sepeda Bu. Nah, orang tua ada keinginan untuk memberi, tapi terkadang karena si anak ini katakanlah rewel, sering nggak paham juga, minta lagi, bahkan kadang-kadang di tempat umum juga ngomong, di kondangan ngomong, ma beli sepeda ma, kan begitu. Pengen ngasih, cuman nggak begitu greget, malah terkadang timbul sedikit emosi. Ini supaya mudah dipahami makna bil hal ini. Tapi beda Pak dengan begini. Anak yang tadi anak kita, dia ngomong kagak Pak sama kita Bu, nggak ngomong Bu minta sepeda Bu, Pak beli sepeda, nggak ngomong dia Pak. Tapi suatu hari anak kita ini Pak, ya, di halaman dekat rumah kita dia lewat sama anak tetangga bawa sepeda, anak kita yang dorong lewat depan rumah kita lagi di luar rumah, terus kita ngelihat, pas kita ngelihat yang temennya yang didorong itu sengaja sama dia dikencingin, anak kita jatuh, udah jatuh nyangkut tangannya, keseret tuh. Saya mau tanya, beda nggak pengalaman perasaan tadi anak Bu minta sepeda Bu dengan yang kedua, beda nggak perasaan kita Pak? Mana yang lebih kuat untuk membelikan sepeda? Yang kedua Pak, pokoknya tong utang pinjam gue beli sepeda lu. Nggak mau gue lihat anak gue keseret kan begitu. Tiap hari ngedorong anak tetangga, bangun tidur dia bangun, bukannya dipinjam sepeda, dia ngedorong anak tetangga ada 10, gantian yang ngedorong Pak. Coba ini padahal cuma sekedar ini aja, tapi kita sudah kebayang, ya Allah ya Rob, bagaimana perasaan kita orang tua. Anak kita cuma dorong doang sampai johor, dorongnya, ya Allah, pulang pada bungsut, matong, ini demen aku dorong sepeda temen, ya Allah, hati orang tua bagaimana. Beda dengan yang tadi, pulang mak beli sepeda mak, pulang, itu beda dengan rasa tadi. Itu bilhal, dia kepada hati batin dia. Jadi ketika dia hujan datang bocor, atau ketika umpama lihat beras habis, dia nggak ngeluh, dia nggak ngerengek, tapi di hatinya batin, ya Allah ya Rob, andaikan kau berikan aku rezeki cukup, aku kuat bakal ibadah. Allah lebih suka kepada hamba seperti itu, hati yang main. Sedangkan yang tingkatan kedua, sa'altumuhu, apapun yang kamu minta Allah berikan, bilisanil maqal. Inilah yang tadi ngomong terus, ngeluh. Kadang-kadang bukan hanya ke Tuhan, ke tetangga jadi ngomong. Pusing saya Bu, kenapa? Bocah belum bayaran. Tuh, ngajak pusing sama tetangga. Kata tetangga, ke rumah yuk, ngapain? Kita nangis bareng-bareng. Kirain mau dipinjemin. Ya. Nah, antara sa'altumu bil hal dan bil maqal, ini sebenarnya bagi kita yang paham mesti jalan bareng. Ada ucapan kata yang diminta sebagai bentuk kebutuhan kita, ada batin yang meronta sebagai bentuk keyakinan kita bahwa Allah itu innallaha alimum bizatis sudur. Allah Maha tahu keretak hati kita. Lebih kuat kalau batin itu Pak, lebih kuat batin itu. Nah, yang kemudian, wa in ta'udu nikmatullah, ini sambungan ayatnya, wa in ta'udu nikmatullah, baru nanti kita masuk makna nikmat dan nikmat. Wa in ta'uddu
nikmat Allah. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, di Quran mah nih pakai tak, kalau di wasol dia pakai tak asli, bukan ta marbuto. Wa in ta'udu nikmatullah, kalau kamu menghitung nikmat Allah, la tusuha, yakin kamu tidak akan mampu. Nah, di dalam kudrat Allah, apa yang kita minta semua baik perkara dunia maupun perkara akhirat tidak lepas dari 3 perkara, Bu. Yang pertama adalah perkara nikmat. Ya, al-qudrat Allah ini kadar kekuasaan dari Allah diberikan kepada hambanya. Yang pertama an-nikmah, an-nikmat. Yang kedua pakai kaf dia, an-nikmat. Dan yang ketiga pakai kop, an-niqmah. Sekilas seperti sama, Pak. Sekilas seperti sama, apalagi kalau kita ngomongnya samar-samar. Ya, padahal kalau umpama yang pertama ini gimana tulisannya, Pak? N I pakai koma ya. Nikmat, nikmah. Yang kedua pakai k. Yang ketiga pakai ki. Grammar Arab beda satu huruf beda makna, Pak. Padahal huruf yang semua sama. Ini alif, ini lam, ini nun, ini mim, ini ta marbuto. Ini alif, ini lam, ini nun, ini mim ta marbuto. Semuanya sama, tapi yang beda adalah huruf yang keempat. Ain pertama, yang kedua pakai kaf, yang ketiganya pakai qaf. Tuh. Yang pertama, ketentuan Allah akan diberikan kepada hamba berupa nikmat. Tadi ini wa in ta'udun nikmatullah. Apa itu nikmat? Nikmat itu begini. Apapun perkaranya, yang perkara itu terasa enak bagi kita. Dengan perkara itu hati kita menjadi senang. Dengan perkara itu kita merasakan kenikmatan, kemudahan, keberkahan. Itu namanya nikmat. Dan nikmat ini itu meliputi lahir dan batin. Meliputi lahir dan batin. Jadi batiniyah dan zohiriyah. Batiniyah, lahiriyah, zohiriyah. Jadi nikmat itu meliputi batiniyah dan zohiriyah. Contoh nikmat batiniyah, hati terasa tenang, tentram. Kayaknya hati itu selalu damai, enak tidur, enak makan. Nah, hati tenang, damai, enak tidur, enak makan, ini namanya nikmat zohiriyah. Hati tenang, hati tentram, damai, ini namanya nikmat batiniyah. Nikmat Allah itu, Pak, sudah dikasih sama kita. Nikmat lahiriah, nikmat batiniyah. Ketika hatinya tenang, oh itu nikmat batiniyah. Dengan tenangnya hati, tidur pules, azan subuh nggak kedengeran, saking pulesnya, mantap ini. Nah, itu namanya nikmat zohiriyah. Ya. Sedangkan yang namanya nikmah, nah ini yang kedua. Ini adalah sebalik makna dari nikmat. Nikmat ini yang kedua, ini adalah musibatun fi zohiri. Musibah pada zohir kita, Pak. Jadi nikmat ini pakai kaf itu musibah diri, lahiriah dia. Ya, seperti umpama banjir bandang, kemudian ketabrak beca, tukang becanya ngantuk, jalan kaki ngantuk, ya nabrak, sakit gigi, sakit pala, itu nikmat. Nikmat itu musibah yang sasaran adalah lahiriah dia. Migrain, jatuh tempo, dia migrainnya jatuh tempo doang. Udah bayar mah enggak ada, hilang migrain. Itu ya. Itu namanya musibah, ya, cobaan dari Allah yang sifatnya lahiriah, itu namanya nikmat itu. Jadi makan nggak enak, tidur nggak pulas, ya.
Jadi apa namanya tuh terganggu lahiriah kita ini. Gampang sakit, berbagai macam lah umpama. Yang ketidakenakan itu dirasakan oleh lahiriah kita, maka itu munasabahnya disebut dengan nikmat. Dan yang ketiga adalah pakai qaf, nikmah. Ini adalah musibah batiniah. Kalau ini musibah lahiriah, kalau nikmah musibah batiniah. Ini musibah batiniah ini. Seperti apa? Itu tadi. Gelisah, gampang marah. Gampang sekali marah. Kalau orang sudah kena penyakit nikmah ini, nggak boleh kesenggol sedikit. Pokoknya mah enggak, sebab nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu marah. Di depan rumah tetangga ada mobil, dia yang uring-uringan. Kenapa bang uring-uringan? Kata istrinya, kata abangnya, no lihat depan rumah tetangga ada mobil. Abang jangan dengar suaranya, keluar dulu itu lihat. Begitu dilihat mobil ambulan. Cemburu mobil ambulan. Ya Allah ya Rabb, lihat dulu tetangga beli kulkas, dia yang sakit gigi. Allah. Ada sifat dengki, sirik, dendam, iri hati, berbagai macam penyakit batiniah, hatinya rusak. Itu disebut munasabahnya kepada an-niqmah, cobaan dan azab Allah yang cenderung kepada sifat batiniah. Nah, ini merusak, tapi sifat ini lebih merusak daripada sifat ini. Ketika ini lahir dari nikmat, dikarenakan orang ini tidak, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatmu. Insya Allah nikmat batiniah, nikmat zahiriyah akan langgeng. Tapi kalau kamu kufur, ingat, min azabil lasyadid, Allah punya azab. Mana ketika nikmat tidak kita syukuri azab Allah, maka dia akan dipulangkan berbentuk dengan nikmat dan nikmat kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam ayat lain begini. Wa man syakara fa inna ma yaskuru lin nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Siapa orang yang bersyukur kepada nikmat Allah li nafsihi, sesungguhnya nikmatnya itu untuk dirinya, Pak, bukan untuk Tuhan. Kita bersyukur, maka hikmah dari syukur itu untuk kita, Pak, bukan untuk Tuhan. Tuhan nggak bakal bangkrut jadi Tuhan. Allah nggak bakal miskin jadi Tuhan, walaupun kita tidak bersyukur. Karena syukur itu hikmahnya kembali kepada kita. Tadi ayat yang tadi, kalau bersyukur ditambah nikmat, kalau kubur ditambah azab. Azabnya berbentuk nikmah dan nikmah, penyakit lahiriah, bencana musibah, dan juga bencana batiniah. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana ketika nikmat ini supaya langgeng, agar kita ini mendapatkan nikmat batiniah dan nikmat zahiriyah, baru sampai kita pembahasan kepada ringkasan yang tadi, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini refleksi akhir tahun, banyak bersyukur. Kita udah sampai umur ya bersyukur, asyukuru, bukan sukro. Bersyukur ya, bersyukur secara syariat. Bersyukur itu satu, iqrarun bilisan, diikrarkan dengan lisan. Alhamdulillah. Dengar kabar anak lulus, alhamdulillah. Dengar kabar mertua sehat lagi dari stroke-nya, alhamdulillah. Dengar ada kenaikan gaji, alhamdulillah. Alhamdulillah, iqrarun bilisan ketika dapat nikmat. Yang kedua, naik. Bukan hanya ngomong doang bersyukur, naik yang kedua. Apa itu? Tasdikun biqolbi. Apa tasdikun biqolbi? Meyakini bahwa
Nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita ngomong alhamdulillah, nah di kalimat alhamdulillah di situ ada lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tuh alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah alhamdulillah. Nah, ada lafaz Allah. Berarti kita mesti tasdikun bil qalbi, ini nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya begitu, Allah perlu bukti, yaitu yang ketiganya wa amalun bil arkan, nikmat itu dipakai sesuai dengan makomnya. Amalun bil arkan, dipakai dengan kehendak Allah. Bagaimana caranya? Cara makai nikmat begini, Pak. Sesuai dengan munasabahnya. Kita dikasihkan nikmat harta. Munasabah syukurnya gimana? Jadi dermawan, banyak karena kita dikasih nikmat harta. Kita dikasih nikmat pangkat, jabatan, kedudukan. Nikmatnya gimana bersyukurnya? Amanah, Pak. Itu namanya munasabah terhadap nikmat Allah, cara bersyukurnya. Kita dikasih badan sehat nih, bagaimana cara munasabahnya? Digunakan untuk ibadah kepada Allah. Mau sujud, mau ruku, mau cari nafkah, ini badan sehat ini. Kita diberikan ilmu nikmat sama Allah, bagaimana cara bersyukurnya? Diamalkan, diberikan kepada orang lain setelah kita mengamalkannya. Itu nikmat dari Allah berupa ilmu. Jadi sesuai dengan makomumnya. Gitu, diberikan harta, ya kasih. Itu sesuai dengan makom nikmat itu. Nah, terus kalau secara ilmu yang lebih dalam, katakan ilmu tasawuf, ya, mensyukuri nikmat itu adalah parihun bil minan. Parihun bil minan wasagallahu nazru ilan ni'am, yaitu parihun bil minan, kita gembira karena mendapatkan nikmat. Wasagallahu nazru ilar ni'am, dan tingkatan pertama orang yang bersyukur dengan nikmat Allah ini, dia merasa senang mendapatkan nikmat Allah, tetapi fokusnya hanya terbatas kepada nikmat itu. Jangankan syukurnya nyampe kepada Allah, kepada sifat Allahnya nggak nyampe dia. Contoh, Bapak dikasih katakanlah mobil dinas dari Pak Gubernur, senang nggak Pak? Bapak yang dikasih kan ibu yang senang biasanya, bisa jalan. Bapak dikasih Mercy, dikasih mobil dinas sama pejabat dan pemerintah kan senang. Dikasih Mercy sama Pak Gubernur umpama supaya buat dinas, Bapak senang. Tiap hari itu mobil dilapin, dipanasin, AC dihidupin, jalan kagak. Saking sayangnya, ayo dilapin, tetangga lewat ngomong, dari Pak Gubernur, mobil dinas saya ini. Orang lewat, sini, mobil dari Pak Gubernur. Orang lewat dipanggil, oh senang dia. Rasa senangnya itu malah fokus kepada benda itu, benda mobil itu. Dia lupa bahwa Pak Gubernur hanya wasilah saja. Dia lupa. Jadi kenikmatannya, kesenangan yang mendapat rezeki, mendapat nikmat dari Allah, fokus kepada bentuk nikmat itu aja. Oh, sampai tidur di mobil, takut hilang. Ya Allah. Akhirnya apa? Nikmat datang itu malah dia lupa kepada Tuhan. Tingkatan yang kedua apa? Parihun bil minan wasagallahun nazru ilar rahman. Tingkatan kedua nih, yaitu orang yang gembira mendapatkan nikmat Allah, wasagallahun nazru ilar rahman, dan dia mulai fokusnya bukan lagi kepada bendanya nikmat, tapi kepada ar-Rahman, kasih sayang Allah. Dia melihat kasih sayang Allah. Emang itu gubernur yang ngasih saya, cuman sebenarnya ini nikmat saya dari Allah dengan Rahman dan kasih sayangnya Allah. Mulai sampai kepada sifatnya. Kalau dia sudah terbiasa kepada mensyukuri nikmat Allah seperti itu,
nanti lama-lama dia akan naik kepada tingkatan nikmat yang selanjutnya, yaitu wasagadlahul ladru ilallah, dia akan mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala langsung di hatinya, bahwa ini adalah nikmat dari Allah dengan kasih sayang Allah berupa benda ini. Terbalik nanti pak logikanya kalau sudah sampai kepada sifat ini, bukan lagi dari sini nanti. Kalau yang awam dari sini emang mesti dilewatin, tapi nanti ketika dia menambah ilmu, dia akan naik ke sini. Oh, mobil ini adalah rahman dari Allah. Rahman dari Allah, nikmat yang sifatnya dunia. Begitu udah naik ke sini, baru dia, oh ternyata rahman itu sifat Allah. Maka ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan berkata langsung kepada meyakin dalam hati, ini nikmat dari Allah, dan nikmat ini berbentuk Ar-Rahman, karena Ar-Rahman adalah nikmat dunia. Mana dunia ini? Mobil. Seperti itulah. Di dalam menjelaskan dan memahami daripada tafsir daripada suratul Ibrahim ayat 34. Ayatnya pendek, penjabarannya ambalatak. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha innal insana lazalimun kafar. Itulah hadirin jamaah, pada pertemuan kita kali ini sebagai anggap saja refleksi di akhir tahun. Intinya kita mengingat-ingat dari awal tahun sampai sekarang ini sudah banyak dan luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bagaimana agar nikmat itu istiqomah selalu berada kepada kita. Pertama, kita menghilangkan sifat dosa, banyak istighfar, yang kemudian kita lebih giat dalam beribadah, dan jangan lupa jangan kufur terhadap nikmat Allah. Artinya kita sering banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu, sehingga nanti tahun yang akan datang dan tahun kedepannya insya Allah nikmat itu bukan hanya bertahan kepada kita, tetapi janji Allah nikmat itu bakal ditambah. Amin ya rabbal alamin. Monggo apabila ada yang mau ditanya sebelum ditutup. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Afan Jamil. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait materi yang tadi disampaikan, kami persilakan. Kayaknya bingung nanya apa ya kata. Bismillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dulu Ustaz. Oke. Jadi tadi kan surat Ibrahim ayat 34 ini kan karena Allah sudah kasih nikmat yang banyak kepada manusia. Tapi kalimat berikutnya adalah tapi manusia itu banyak zalim dan kufur. Ini kan ada dua ayat. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kenapa nikmat itu tidak sampai? Karena kita ini kufur. Kita tidak bersyukur ya. Tapi di sini ini adalah kalau misalnya di satu sisi yang lain adalah orang-orang yang tidak beriman itu dia dikasih nikmat, padahal dia kufur sebenarnya. Nah ini kan ada untuk kontradiksi. Kenapa bisa begitu? Nah itu apa maksud pertanyaan itu? Maksud Allah itu apa di situ? Berikutnya adalah nanti bisa jawabnya istidrak itu adalah mempercepat hukuman, istilahnya ya, proses hukuman. Nah pertanyaannya istidrak itu apakah hanya untuk orang muslim aja? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga itu adalah tadi Ustaz bicara nikmat pakai ain. Nikmat itu adalah dapat nikmat dasar lahir dan batin. Ada nikmat itu adalah lahir, azabnya yang. Nah, berarti orang Indonesia kan sering ngomongnya nikmat pakai K. Berarti salah dong Indonesia kayak begitu. Kita nggak bisa ngomong, kita mendapat nikmat, tapi nikmat. Nah itu harusnya secara iya. Nah itu bagaimana itu? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat dari awal pembahasan kita. Allahur Rahman dan Rahim. Rahman nikmat Allah yang Allah berikan khusus di dunia bagi mukmin dan
kafir. Mukmin dan kafir. Kenapa? Karena mukmin juga hamba Allah, kafir juga hamba Allah. Kafir itu hamba Allah, ciptaan Allah. Cuman dia itu rodul Islam, menolak Islam. Kafir itu. Nah, kok dia, saya katakan tadi, kok dia malah banyak mendapatkan nikmat, bahkan melebihi orang mukmin. Ya, kita sebagai orang mukmin, bagaimana menyikapinya? Memang jatah mereka mah di dunia, Pak. Memang jatah mereka di dunia. Jadi kita nggak perlu menghabiskan energi untuk syirik kepada mereka. Memang jatah mereka di dunia. Nah, justru kita akan ihtisabun nasib ke dalam dia kenapa sukses, padahal dia tidak iman, padahal dia tidak menganggap Tuhannya Allah. Sedangkan kita yakin bahwa ada sifat Rahman Allah di dunia ini. Berarti ini ada sesuatu yang error dalam diri kita, sehingga dari berbagai macam rizki nikmat Allah itu, dari rizki sehat, ya, nikmat kesehatan, nikmat ini ada yang tersumbat. Nah, ketika bagian mana yang tersumbat? Ya, saya katakan tadi umpama bagian perkara bisnis. Coba kita ihtisabun nafsi. Ini kenapa bisnis nggak gol-gol? Mungkin ada seperkara-perkara yang tidak mengikuti kaidah bisnis secara islami umpamanya. Atau umpama jual beli kita jadi pedagang, kok pedagang ini lancar, tapi kita apa? Oh, bisa jadi nih ihtisabun nafsi. Makanya dalam agama kita mengedepankan yang namanya husnudzon kepada Allah Subhanahu dan husnudzon kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedangkan masalah istidrad, ya, memang ini bahasa bagi kita, Pak, bukan bagi selain muslim istidrad ini. Jadi kalau kata gampang contohnya istidrad ini begini. Anak minta duit, uang jajan. Rawel minta terus. Dikasih sama kita tapi sambil dilempar. Sambil ada sedikit marah. Tuh. Nah, dikasih kalau bahasa Sunda cuman nyungkun, menghinakan. Dikasih cuman dihinakan dengan pemberian itu. Karena ketika Allah berkehendak kepada seorang hamba, tadi seperti tadi, mayyadillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah, itu tidak akan ada yang mampu untuk menghalangi dan tidak akan mampu untuk mencegahnya. Jadi kalau Allah sudah memberikan ini rezeki ini, sudah diturunkan semua dari pusat, sudah turunkan, Pak. Malaikat itu sudah turun semua. Jadi watakum ini semua sudah dikasih. Ketika si hamba ini ajal sudah ditentukan, tapi hamba ini banyak sodakoh, yang kemudian dia banyak doa, panjang umur. Nah, kudrat ketentuan Allah secara manusiawi, kudrat tidak bisa dirubah. Tapi karena Allah itu yang berkehendak, Allah lah yang berkehendak merubah kudrat. Siapa bilang takdir nggak bisa dirubah? Itu menurut kita. Takdir itu bisa dirubah. Siapa yang merubah? Allah. Karena takdir ketentuan Allah, suka-suka Allah. Dalam lauhul mahfuz sipulan di dunia akan sakiun, kebelangsak hidupnya. Tapi dia dengan berdoa, berikhtiar, sehingga sakiun itu menjadi sa'idun. Dia sukses, bahagia, kaya raya di dunia. Siapa yang merubahnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi an. Allah tidak merubah nasib seorang sebelum dia itu artinya mak di situ adalah nikmat, Pak. Jadi kalau kita pengen makan enak, ya jangan nasi doang, kan begitu. Ada nasi, ada sambal, itu kan begitu. Kalau kita ingin kenikmatan di dunia, ya kita berusaha. Nah, makna innallaha la yughayyiru di situ bukan berarti kita mengatur kehendak Allah, bukan. Tetapi Allah punya sifat Rahman. Kalau kau usaha, aku kasih. Kalau kau bertobat, aku ampuni. Begitu maksudnya. Kalau kau beribadah, aku kasih pahala. Begitu maksudnya. Jadi ketentuan-ketentuan Allah yang sudah diberikan kepada ini si non muslim, ini si mukmin. Nah, kita sebagai mukmin tidak perlu melirik banyak kepada mereka, karena tempat mereka adalah memang di dunia. Memang jatah Ar-Rahman Rahim itu nikmat sedikit, udah sedikit dibagi dua. Mukmin dan kafir berebut. Dan tempat kita
bukan hanya di dunia kita meyakini dengan iman bahwa amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khair wa syarri minallahi ta'ala. Itu semua sudah ketentuan Allah, qadar yang khair, qadar yang syar'i minallahi ta'ala, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disikapi dengan iman, bukan dengan logika. Ya, karena ini sudah masuk kepada bagaimana kita menyikapi kehendak Allah Rahman dan Rahimnya, Pak. Kalau logika tadi benar, kita kan punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, rezekinya begini-begini, wa in ta'udu. Dia kan nggak mengakui ini. Itu secara akidah pembahasan. Tapi ketika sudah masuk kepada sifat Rahman, ini juga hamba Allah, ini hamba Allah. Maksud saya begini, Pak. Ar-Rahman Rahim begini maksud saya. Kita adalah peternak ikan di kolam. Kita niatnya nernak apa namanya tuh? Bawal, ikan bawal ya. Yang kita lepaskan bibit ikan bawal kan? Ya. Yang kita lepas tuh berapa ribu umpama anak ikan bawal. Tapi lihat Pak ketika panen. Apakah hanya ada ikan bawal di empang itu? Ada kodok, ada ular kadud, ada macam-macam tuh. Padahal waktu ngelepas yang kita lepas apa? Bibit ikan bawal. Begitu kita angkat Pak, kita angkat pakai serokan, kita angkat pakai jaring, kita jala segala macam supaya dapat hasil panen ikan kita. Begitu kita dapat itu kita serok, kan berbagai macam itu ada tuh di situ di serokan itu. Yang kita ambil ikan bawal apa yang lain? Ikan bawal kita taruh di mana Pak? Di wadah kan? Yang lainnya diambilin apa dibuang Pak? Dibuang Pak. Karena memang kita tuju panen tuh ikan bawal. Yang lain itu kita nggak tuju. Ada kodok kita buang, ini kodok masuk. Ada bancet kita buang. Ular kadut ikut kita buang. Tapi ketika kita proses penggedean perawatan itu ikan, ketika kita kasih makan ikan, apa ikan bawal yang hanya makan? Enggak Pak. Semua yang di situ ikut makan. Kita miara ikan bawal nih. Setiap pagi sama sore kita kasih makan, kita tabur tuh. Ya, apakah ikan bawal doang yang makan Pak? Enggak. Semua yang ada di situ makhluk ikut makan itu. Begitulah Rahman Allah ditafsirkan. Allah kasih nikmatnya di dunia. Nih dengan Ar-Rahman Allah. Apakah orang mukmin doang yang makan? Enggak Pak. Bahkan yang kafir lebih maruk gitu. Enggak pakai atur tuh. Kalau kita kan, oh ini haram, ini sebahat, ini kita kan begitu ada hukumnya kita kan. Nah, begitu tafsirlah ketika seseorang dia memelihara ikan, dia niatnya naruh bibit ikan bawal, setiap pagi dan sore dia terus kasih makan. Itu semua makhluk binatang yang ada di situ ikut makan. Begitu panen tetap yang kita ampihin, yang kita ambil, yang kita manfaatin adalah ikan bawal. Yang lainnya kita buang karena bukan itu tujuan kita untuk memelihara itu. Begitulah orang mukmin keadaan kita di dunia ini Pak. Jadi nanti yang diampihin kata-kata Sundama, yang dirapihin, yang diambil itu yang mukmin saja, ditempatin ke wadah. Wadahnya namanya surga. Dia wadahin ini. Ambil nama. Nanti difilter tuh. Makanya di Yasin ada kalimat bagaimana? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimu, dibentak sama wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Misah. Sono kafir, sono mimin. Ini bagian sebelah kiri, ini bagian sebelah kanan. Wamtazul dipisahin, Pak. Begitu diserok, ya ada bancet, ada kodok, bawal taruh di bawah dah. Airnya bening, buang ini, sono. Tuh, seperti itulah kira-kira. Terus ada lagi? Yang terakhir Pak Ustadz, tadi pertanyaan dari Pak Onofir mengenai kita kan belum banyak yang menulis kata nikmat gitu Pak Ustadz. Nah itu bagaimana? Oh iya, ya memang bahasa Arab Pak nggak bisa 100% diwakili dengan aksara Indonesia. Cuman terkadang maksud hatimah adalah nikmat, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bikin enak. Tapi terkadang kita nulis pakai K, nikmat. Nah mulai sekarang dan kalau memang sudah paham ya dirubahlah kan begitu. Nikmat ya. Tinggal ganti K sama ain sama koma. Nikmat. Tapi terkadang yang dimaksud mah adalah nikmat yang kesenangan tapi nulis
Kalau di Indonesia bahkan nggak pakai koma ya? Pakai K ya? Iya, pakai K. Ya makanya nggak itu yang itu. Tapi kalau kita tujuan kita nikmat itu ya itu hanya ya katakanlah salah nulis lah. Ya, tapi kalau bagi mengerti nanti dikasih pemahaman. Jadi kalau nggak ngerti kan sama aja. Kalau nggak ngerti mah kan dia ngeliat begini sekira sama aja dia. Nikmat ya nikmat kata dia gitu kan. Padahal di Quran itu Pak ayat apa penjelasan itu nggak ini nggak sama antara ain kaf dengan seperti gini. Husnul khotimah ganti hanya sama kho. Jadi husnul khotimah depan belakang jelek. Depan belakang jelek. Husnul khotimah depan belakang jelek. Tapi kalau husnul khotimah pakai H akhirnya bagus. Tuh, itu aja udah beda tuh, Pak. Ya. Cuma bagi muadzin ya. Muadzin tuh bisa kalau ini bisa kupur murtad mendadak muadzin kalau nggak paham. Iya, muadzin itu. Maka walaupun muadzin udah paham kudu ngaji. Allah, keluar udah dari Islam. Nggak boleh. Ada yang begitu tuh. Ada itu sekarang tuh. Ngikutin lagu Allahu Akbar kayak enak kedengeran tapi salah itu dan fatal itu. Dia menambahkan mat di huruf alif lafaz Allah. Allah artinya adalah jadi alif hamzah istifham. Aturan secara seharusnya adalah maknanya Allah Maha Besar. Karena ditambah mat jadi makna alif istifham, jadi pertanyaan apakah Allah itu Tuhan yang maha besar? Bahaya. Hayya 'alal falah, kudunya begitu. Ada yang begini, hayya 'alal falah, ada enggak? Ada yang begitu. Falah. Kalau hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan, artinya kesuksesan. Tapi kalau pakai tasdid, marilah kita berlomba-lomba menjadi petani. Atau yang di sawah pada pulang. Kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah itu kan ada tamar buto di belakang itu. Tamar buto apabila diwakafkan maka menjadi ha besar. Hayya 'alas shalah. Kudu ada tuh. Jadi jangan hayya 'alas shalah. Itu beda artinya itu. Beda itu. Ya, beda artinya. Jadi apa namanya? Walaupun itu tadi bukan bahasa Arab tuh nggak bisa dengan sama bahasa lain, Pak. Jadi kita belajar itu ngaji pelan-pelan supaya apa namanya tuh ini terbiasa memahaminya. Dah? Ada lagi dari bapak-bapak atau ibu-ibu pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya siap. Setelah kami cerna tadi, nikmat pakai ain, nikmat pakai kop, ya nikomat, ya itu aja artinya berbeda. Bagaimana Pak Ustadz? Katakan nggak usah jauh di musola saja ya. Orang yang baca Quran bangga dengan Quran baca, tapi nggak bener bacanya. Artinya nggak bener gini, dilaguin, tapi lagunya seenak udelnya gitu. Terus kemudian panjang pendeknya juga nggak jelas, sehingga tadi dikatakan bahwa dengan itu aja artinya sudah berbeda, ya sudah berbeda dengan bahasa Arab, beda dengan bahasa yang lain ya. Bagaimana sikap kita? Kita mendengar itu salah, ya bagi yang ngerti mungkin ya. Tapi banyak orang yang bangga, dia bisa ngaji gitu loh ya. Baik orang tuanya bangga bisa ngaji, tapi karena orang tuanya juga nggak ngerti ya, dibiarkan saja.
ya. Udah pokoknya nyerudut aja, kenceng aja, ya, sampai sekelapa dua aja kedengeran mungkin loh ya. Bagaimana kita ngasih sikap kepada orang tersebut, satu. Yang kedua, bagaimana orang tersebut, ya, apakah harus introspeksi, apakah kita harus negur, nah, ya, kamu bacanya salah, ya, yang pendek dipanjangin, belum yang lain lah ya, sehingga dalam arti pun sangat berbeda. Bagaimana sikap kita Pak Ustadz supaya itu tidak salah? Kalau salah tuh mau dibiarkan itu juga bahaya bagi orang yang ngerti khususnya. Memang terus terang aja mayoritas kita hanya ngerti orang ngaji, ya, seneng dengan orang ngaji, bangga anak kita bisa ngaji, tapi kebenarannya tuh jauh dari seharusnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u ma yatasara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian ayat-ayat perkara-perkara yang menurut kalian mudah untuk dibacanya. Ya, umpama sholat. Sholat umpama. Emang dia mah kalau maghrib itu kul-kul gitu. Kuliah kuluhu. Kalau subuh itu lam-lam. Alam nasroh, alam taroh. Gitu ya. Kalau maghrib kul-kul, kalau subuh lam-lam. Alam nasroh, alam taroh. Kalau maghrib kul-kul, kuliah kuluhu. Tapi dia dengan bacaan itu mampu membaca dengan baik dan benar. Iqra'u ma yatasara minal Qur'an, udah baca yang kira-kira kalian mampu, karena kemaslahatan lebih besar, lebih baik ketimbang memaksakan diri baca yang kalian belum mayatasara. Kajajal pengen baca wal fajri, udah ketahuan ngapal baru setengah surat, dipaksain sama dia, mogok tengah jalan. Kalau makmum yang pada ngerti, kan tinggal dorong. Makmumnya sama juga nggak ngerti, akhirnya diem aja udah. Iya, kan jadi kacau kan. Udahlah kalau emang, apalagi umpama kita punya anak-anak dalam dunia ini masih dalam pendidikan, kemudian masih dalam penjajakan pelatihan, memang ada teknis-teknis di mana mesti dalam pelatihan ya, pendidikan gemblengan, ada yang mesti memang sudah layak dengan memakai fasilitas umpama pengeras atau gimana. Jadi ketika di saya juga ada musola saya itu ada di komplek itu, ketika anak itu memang dia senang baca Quran tapi belum menepati kepada pembacaan yang bagus, jangan ini aja, jangan pakai pengeras saja yang nanti apalagi sampai kedengeran kemana-mana ya. Kalau sekedar latihan monggo silakan, karena latihan gitu. Dan juga nanti kalau ada orang-orang yang diberikan mandat untuk merapikan bacaan, monggo jangan dibiarkan. Bikin majelis masalah Al-Quran, baca-baca Al-Quran. Kita belajar Al-Quran bukan suruh jadi qori, Pak, bukan. Kita belajar Al-Quran bukan suruh jadi ahli tilawah, bukan. Bahkan kalau sekedar lagam, ya, menazom itu lagam itu, ya, itu istilah ulama. Baiti suri, baiti husaini, hijat, jiharkan, nahwan, sika, soba, itu masih istilah ulama gitu. Yang penting baca Quran itu dengan pakai ilmu tajwid itu sudah cukup mantap. Maka ketika saya pesantren di pesantren Qiraat Jamiatul Quraniyah bimbingan Abu Haji Abu Yazid Bustami, beliau menekankan kuasa ilmu tajwidnya. Kenapa? Karena nggak semua orang berbakat jadi qori, Pak. Nggak berbakat jadi qori. Saya sampai ngegurah dari daun, yang kemudian batang, yang kemudian akar, nggak rubah-rubah suara saya.
temen dia bakat, cuma sekali gurah jadi qori Pak, jadi bakatan qori mah. Tapi ilmu tajwid semua orang bisa belajar, gitu Pak. Maka saya ditekankan kuasai ilmu tajwidnya. Begitu. Bagaimana cara kuasai ilmu tajwid? Ya dengan kalau umpama begini Pak, di pesantren kita tuh Jamiatul Quran ini begini prakteknya Pak. Kita umpama sudah Mahat Ali itu sudah tingkat tinggi, kalau katakanlah mahasiswa ya. Kita diberikan kuasa untuk ngajar di bawah kita. Ada 4 orang umpama, 1, 2, 3, 4. Ini umpama surat Al-Baqarah, ini surat Al-Imran, ini surat An-Nisa, ini surat Al-Maidah. Kita ngajar di sini Pak, dan kita sama guru nggak dikasih Quran. Kita nggak dikasih lihat Quran sama guru. Terus ini yang 4 ini Pak, dia baca bareng, ta'awudnya bareng, bismillahnya bareng, padahal suratnya, ayatnya, tapi kita suruh ngajar tanpa megang. Bagaimana kita bisa tahu dari 4 orang ini mana bacanya yang salah, mana yang betul tanpa kita ngeliat Al-Quran Pak? Itu kemarin Ustaz Ihsanuddin Lombok ya, di sini ngajar nggak sini? Ustaz Ihsanuddin kemarin ke rumah saya, kata dia bagus itu metode kan sekarang dia di sana ya, di mana, di Labuan itu. Kemarin yang di sana itu sudah ada ini gitu. Kemarin dia habis ngisi di sana, ke rumah saya sampai malam dia. Jadi pernah nggak di pesantren antum dipraktekkan begitu? Nggak pernah. Coba praktekkan begitu. Jadi ilmu tajwid itu Pak nempel itu kalau udah begitu Pak. Suratnya beda, ayatnya beda, ngaji bareng Pak, bareng. Tapi kita bagaimana supaya tahu ini baca benar? Oh si Fulan salah. Ini benar, berarti dari 4 1 yang salah. Kita tinggal ketuk Pak meja, yang lain tetap baca, tapi dia berhenti, kita ketuk dia berhenti, yang lain tetap baca. Itu kita Pak benar-benar fokus konsentrasi itu. Dia udah ulang, begitu ulang dia, kemudian kalau salah kan kita ketuk 2, berhenti dia. Nanti kalau dia udah baca benar, kita ketuk 1, dia lanjut. Jadi baca lagi bareng, terus kemudian yang ini salah, kita ketuk sini. Sampai begitu Pak. Jadi ketika nanti kita sudah menguasai ilmu tajwid, ya, kita nggak sengaja, kita nggak fokus ngedengerin orang ngaji. Umpama nih, umpama kita sedang sedang santai atau sedang ngobrol dengan istri kita umpama. Kebetulan nih speaker musola atau speaker masjid itu sampai ke rumah kita umpama. Ada orang lagi tadarusan di speaker itu. Itu padahal kita nggak nyimak, nggak sengaja nyimak, tapi kalau salah Pak itu kerekam itu Pak, karena sudah terlatih, kerekam itu. Itu pernah saya tes kepada keponakan saya, dia umurnya sekitar kelas 2 SD lah, kelas 2 SD itu anak keponakan saya ajak sholat Jumat waktu saya masih di kampung itu di rumah orang tua, saya ajak sholat Jumat. Begitu sholat Jumat sambil jalan pulang saya tanya ke keponakan saya, tadi imam masjid ya, imam sholat Jumat, Fatihahnya bener kagak? Saya tanya gitu. Kata keponakan saya, ada yang salah Mang. Mana yang salahnya? Huruf goin kan bukan huruf kolkolah. Kenapa mesti ditektokin? Ghairil magdubi, begitu katanya. Magdubi, itu Pak saya jadi kebanggaan puas saya, berarti saya berhasil nih anak. Kita jadi makmum, imam yang baca kita kedengeran ya. Jadi makanya setiap kita ya monggo apalagi punya guru-guru tahsin khusus yang memang supaya dalam begini Pak, maksud saya begini, ketika dalam proses belajar masih ada maaf itu artinya dimaafkan. Ada anak kecil naik sepeda nerajang Kang Somai, belajar. Kata tukang somai, kamu kenapa nabrak saya? Kata anak kecil, saya masih belajar. Dipanggil orang tuanya, saya yakin Kang Somai nggak bakal marah. Kenapa? Masih belajar. Tapi kalau udah jago main sepeda, nabrak tukang somai, ini ganti segerobak. Kan gitu Pak. Pokoknya gini, setiap apa yang kita lakukan dalam ibadah,
ketika ibadah itu belum sempurna, memang tolak ukur sempurnanya setiap kita ini berbeda-beda, tapi kita dalam tahap belajar, insya Allah masih dimampu, insya Allah masih termasuk membaca Al-Quran. Tapi kalau memang dalam masih proses belajar, apalagi itu masih belajarnya masih awalan-awalan, yang mana kalau dia baca Quran itu Quran bisa rusak, maka monggo jangan dibiasakan di pengeras suara. Tapi jangan sampai ini aja lah, maksudnya jadi fitnah buat Al-Quran. Biasa aja belajar ini. Jadi kalau mau pakai apa namanya nih, speaker dalam, speaker dalam. Di saya ada saya. Monggo. Terima kasih untuk pertanyaan para jemaah semua. Berhubung waktunya juga sudah habis. Masya Allah, untuk materi hari ini sangat banyak, dari ilmu nikmat dan nikmat. Dari penjelasan tadi bahwa nikmat itu adalah rasa damai yang diberikan lahiriah dan batiniah. Untuk nikmat itu musibah untuk lahiriah, dan nikmat itu cobaan batiniah. Semoga kita bisa menerapkan dan lebih paham lagi bahwa dari 3 kata tersebut sangat berbeda dan bisa diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum untuk menutup majelis pada pagi hari ini, mohon izin doanya Pak Ustaz untuk menutup majelis. Oh gitu. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala musadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halan thayyiban mubarakan fi. Shalli wa sallim ala jamil anbil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga di minggu depan insya Allah kita bisa ikut kajian yang rutin diadakan oleh Musalinkas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa isyraq? Iya.